Nah, sekali lagi Gus Hajius, kita harus pahami, ketika mereka berpakaian seperti orang asing, maka kedudukannya sangat rendah. Kalau diketahui sebagai orang asing gitu, maka kedudukannya rendah. Karena dengan sistem catur warna atau kasta, ya sangat rendah akhirnya, dan itu tidak dihargai di tengah-tengah masyarakat kalau mereka berpakaian seperti orang asing kan gitu. Menunjukkan jati dirinya orang asing, katakan begitu, pasti nggak akan ada pengaruh masyarakat. Karena sebetulnya pada prinsipnya, karena mereka juga orang serumpun, artinya para wali ini juga orang-orang Nusantara, bukan orang asing, ya otomatis cara berpakaiannya pun ya pada layaknya atau pada umumnya masyarakat saat itu. Hanya membedakan satu itu adalah selalu membawa kain yang dilipat-lipat dan ditaruh di pundak, itu aja. Untuk ini wilayah mana Banten ya, kalau dulu itu di mana itu di Gunung Purwosari, terus di Gunung Purwosari itu ditemukan beberapa arca gitu kan. Misalkan seperti arca apa ini, Durga ya, Durga ya, dan lainnya lah ya. Itu jejak apa agama peradaban Kaisnawan ya. Itu pemuja Siwa ya, Siwa, kan ya Siwa, karena Durga itu kan manifestasi sisi lain dari Saraswati. Jadi ada Dewi Saraswati, tapi kalau dia sudah marah dia akan berubah menjadi Dewi Durga, itu sisi lain dari Saraswati ya. Betara Durga Ya. Kalau secara pengaruh itu apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agama apa tadi, Siwa ya, Siwa di Banten itu pengaruhnya itu apakah dari Sriwijaya ataukah pengaruh dari kerajaan-kerajaan dari Jawa Timur saat itu? Gini, di Jawa dulu itu ada dua aliran yang kemudian kita kenal dengan Medang, di era Medang Kamulan itu. Maka pemuja-pemuja Siwa atau Kaisnawan ini lebih mengarah kepada agama yang dikembangkan oleh Sanjaya di Medang Kamulan. Sedangkan yang Buddha itu dikembangkan oleh Sriwijaya, dalam hal ini Sailendra. Jadi sebetulnya itu kan gini, kalau kita kenal sekarang, kalau disebut awal dengan Kapitayan, maka orang akan mengenalnya, menyebutnya di Jawa itu dengan istilah Kejawen, walaupun sebetulnya bukan Kejawen ya, tapi Kapitayan. Nah, kemudian yang di Jawa Barat yang kita kenal dengan Sunda Wiwitan itu. Nah, di Baduy. Ya, itu Sunda Wiwitan itu. Nah, kemudian kalau kita ke Kalimantan ada Kahiyang dan lain sebagainya lah. Itu kan sebenarnya kan boleh dikatakan keyakinan atau kepercayaan asli dari Nusantara seperti itu. Kemudian ada pengaruh Buddha masuk dulu, kemudian ada pengaruh Hindu. Nah, terakhir adalah pengaruh Islam, kemudian terakhir adalah pengaruh dari Kristen ketika penjajahan mulai masuk di Nusantara itu. Jadi adalah perkembangan keyakinan di Nusantara ini, itu ada tiga utama yang saat itu yang berpengaruh sebelum Kristen masuk ya, yaitu diawali dengan pengaruh Buddha, kemudian dipengaruhi dengan Kaisnawan atau Hindu itu, dan yang terakhir adalah Islam. Nah, di Kapitayan pastinya cara memuja Sang Pencipta, Sang Mahatoyo, atau yang kita sebut dengan Sang Mahatoyo, itu adalah tanpa piranti, tanpa tidak menggunakan kelengkapan apapun, tidak ada sarananya. Nah, ketika Buddha mulai masuk, ada sarananya, mulai ada altar, mulai ada persembahan gitu, atau kemudian ketika Hindu masuk yang dibawa Resi Agastya itu, mulailah ada istilahnya perwujudan tentang ketuhanan. Jadi ketika mewujudkan sifat-sifat Tuhan dengan Siwa Brahma, Siwa, Wisnu, seperti itu kan, itu perwujudan sifat Tuhan kan sebetulnya. Ada kemudian muncul kedewatan, nah istilahnya seperti Ganesha, seperti Saraswati, dan dewa-dewa yang lainnya.
awalnya nggak ada Kapitayan. Kapitayan ya tanpa piranti. Nah, kemudian setelah perkembangan Islam masuk kembali ke seperti era Kapitayan tanpa piranti kan, tidak menggunakan sarana. Gitu. Nah, cuman kan lebih ditata teratur. Kalau dulu orang Kapitayan mau menghadap kemanapun tanpa piranti, ya selesai. Karena kemudian ketika Islam masuk kan mulai ada sebetulnya. Kenapa Islam itu bisa berkembang pesat di Nusantara ini? Karena boleh dikatakan ya plek sudah dengan Kapitayan orang Jawa, orang khususnya di tanah Jawa itu tanpa piranti. Kemudian yang terakhir adalah ketika menghapus kasta di dalam kehidupan bermasyarakat itu, sehingga itu sangat mudah kemudian mempengaruhi masyarakat untuk beralih ke bersahadat. Itu salah satunya seperti itu. Apa namanya ya? Berarti Kapitayan itu semenjak kapan sampai kapan ya? Ya kalau yang kita pelajari itu ya sebelum era sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi bahkan kalau kita ikut Jawa contohnya ya. Contohnya untuk ikut kalender Empu Hambayun itu adalah 981 sebelum Masehi. Sudah ada kalender Jawa. Nah, kemudian di era-era abad kedua pengaruh Hindu muncul dengan kalender baru Saka itu. Itu Saka. Nah, kemudian setelah Empu Hambayun ini kalendernya berubah menjadi Saka, dikonversi ya ke Saka ya. Nah, setelah kemudian di eranya Sultan Agung Mataram, nah Saka ini dikonversi ke Hijriah. Makanya kemudian kita ketahui sekarang 1 Suro tahun baru Jawa itu bersamaan dengan 1 Muharram kan. Nah itu kan juga hasil konversinya Sultan Agung. Nah, kemudian pensakralan hari atau sasi atau bulan Suro itu kan Sabdo Pandito Ratunya Sultan Agung. Jadi masyarakat dipaksa untuk mensakralkan bulan Suro atau Muharram itu. Nah, terkait kemudian muncul sebagai backgroundnya adalah bahwa bulan Suro atau bulan Muharram itu sebagai bulan duka kan gitu, Gus Aziz ya, sebagai bulan duka. Tuh. Ya, kemudian di saat itulah masyarakat Jawa diwajibkan tirakat. Tidak boleh bermewah-mewah, tidak boleh ya hura-hura. Itu kan sabdanya Sultan Agung itu untuk menghormati bulan duka di era itu, yaitu menghargai atau menghormati ketika cucu Kanjeng Nabi dibantai oleh terbunuh itu. Seperti itu. Jadi kalau dulunya kalau menurut kalender Jawa yang Empu Hambayun itu bulan sakralnya itu kalau dikonversi itu bulan Juli tanggal 21. Itu tahun baru Jawa yang asli. Nah, termasuk kemudian munculnya Hindu menjadi Saka itu kan akhirnya setiap tahun baru Saka kan diawali dengan pati geni ya. Tidak boleh keluar rumah, tapi istilahnya tidak boleh menyalakan api. Berpuasa tidak boleh menyalakan api dan tidak boleh berkegiatan di luar rumah. Itu di era Hindu Saka. Nah, kemudian dikonversi ke Islam juga sama. Di bulan Suro itu kan diawali dengan puasa-puasa kalau orang Jawa dulu kan gitu. Seperti itu. Nah, makanya kalau saya ditanya apakah 1 Suro itu tahun baru Jawa, enggak. Saya mengatakan bahwa 1 Suro itu adalah tahun baru Islam ala Jawa. Kalau saya mengatakan begitu. Ya, perkembangan sejarah di Nusantara ini luar biasa sekali. Jadi kalau
Nah, kemudian menjadi amburadul ketika babat tanah Jawi mulai muncul. Wah. Nah, ini banyak manipulasi, banyak lagi sejarah yang kemudian tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, dan tentu saja bahwa ini juga adalah kepentingan politik juga. Nah, seperti saat ini hampir sama dengan kondisi saat ini kan, untuk mensituasikan kepentingan politiknya, maka sejarah harus dirubah. Sejarah harus bukan dirubah, dimanipulasi. Kalau hal-hal semacam itu sudah terjadi beberapa kali, makanya bagi kami yang masih istilahnya sering membaca buku-buku atau kitab-kitab kuno, maka siklus itu akan terjadi 100 tahunan, 300 tahunan, dan 500 tahunan. Kalau babat tanah Jawi, buku surat babat tanah Jawi itu tahun berapa ya? Kan saya pernah baca katanya babat tanah Jawi yang Jawa sini sama Sunda itu berbeda gitu. Ya, Gus yakin lah, jadi kak aku udah sih ngomong, Gus yakin ceritakan tentang babat tanah Jawi. Soalnya kan berbeda toh ya, antara Jawa sama Sunda kan beda ceritanya itu. Kalau Sunda itu nanti babat Pajajaran jatuhnya. Ada babat Pajajaran, ada babat Cirebon, tapi pada intinya semua bermuara ke babat tanah Jawi. Itu buatan tahun kalau gini, babat tanah Jawi itu sama seperti undang-undang ya. Undang-undang itu kan sesuai kepentingan, itu kan direvisi gitu kan. Jadi misalnya undang-undang tentang lalu lintas gitu, itu sudah mengalami beberapa revisi, mengalami beberapa perubahan karena sudah perubahan zaman lah. Kalau dulu helm itu masih tidak wajib, terus tahun 70-an jadi wajib gitu kan. Terus wajib memiliki SIM itu tahun berapa, wajib memakai helm tahun berapa, itu sudah ada revisi-revisi tertentu itu. Sama halnya dengan babat tanah Jawi, ketika penguasa berganti, babat tanah Jawi hampir dipastikan berubah juga gitu. Bukan berubah, bukan ditambahi ceritanya ya, maksudnya penulisan ceritanya diperpanjang gitu, bukan, tapi metodenya itu, cerita dalamnya itu sudah berubah semua sesuai dengan kepentingan penguasa waktu itu. Tempat tokohnya masih tetap sama, tapi jalan ceritanya yang kemudian berubah-ubah. Jalan ceritanya, dan kadangkali ada seorang yang nggak ada orangnya, tapi ada di dalam babat. Ada yang orangnya ini sebenarnya terkenal waktu itu, di babat dihilangkan. Ada seperti itu juga ada. Dan babat tanah Jawi itu menurut penelitiannya siapa namanya itu, Winter ya, C.S. Winter itu pertama kali ditulis oleh pangeran siapa, era Sultan Agung, yang penulisnya Sultan Agung ya, juru tulisnya Sultan Agung. Itu era pertama. Sampai era 1836 itu penulisan ke-8, perubahan yang ke-8. Itu perubahan secara besar-besaran, belum kita bicara yang kecil-kecilan ya. Itu total 9.000-an halaman ya, hampir 10.000. 9.809 halaman. Yang asli ya, 9.809 halaman. Asli. Terus akhirnya babat-babat itu dipetel-petel ya, diecer dalam babat-babat daerah. Misalnya babat Ngampel Denta, babat Gresik, babat Demak. Jadi di dalam babat tanah Jawi itu ada cerita tentang Demak. Nah, akhirnya dibuatlah di situ babat Demak, diambil dari induknya dari babat tanah Jawi.
ada juga yang babat para wali, ada juga babat Pajajaran, ada babat Cirebon. Sama, muaranya nanti akan ke babat Tanah Jawi. Babonnya itu babat Tanah Jawi. Iya. Dan maksud dari penukilan atau mengambil pada cerita-cerita tertentu juga tidak lepas dari kepentingan politik penguasa saat itu. Nah, kita belum bicara kepentingan Belanda ya, masih kepentingan penguasa ini. Kalau sudah babat itu direvisi atas kepentingan Belanda, ini sudah nggak bisa dipakai sama sekali. Iya. Karena selama kita ketahui babat yang ada itu nggak pernah ada penulisnya itu anonim, tapi oleh siapa itu dirangkum itu ada versi Mensma, Cici Mensma itu ya, ada versi Prof. Remeling, itu bukan orang itu yang nulis, bukan, tapi yang merangkum. Babat itu kan 9.000 halaman ya. Jadi diversikan Mensma jadi cuma 1.000 halaman gitu loh. Jadi diambil diringkas atau versi yang sudah dikumpulkan dari naskah-naskah lain yang sekiranya itu sebenarnya babat tapi tidak tercampur di babat utama gitu. Itu versinya Belanda semua itu. Dan rata-rata versi dari babat itu keluaran dari Belanda. Jarang orang kita sendiri itu mengeluarkan versi sendiri, jarang sekali. Adapun ya hanya ringkasan-ringkasan kecil saja. Jadi untuk manuskrip apa tadi lontar-lontar yang ditulis di masa-masa akhir itu atau di abad-abad baru itu statusnya sama ya dengan babat-babat itu ya. Kalau yang terbaru iya babat, sifatnya babat. Jadi kalau yang sudah lontar-lontar baru itu sifatnya babat. Kalau yang lontar lama enggak, karena ditulis pada zamannya. Itu paling tua kapan ya yang untuk ini lontar-lontar yang udah dijadikan sebagai pusaka itu ya, atau yang berumur sangat tua itu ya. Yeah. Saya baca terakhir kemarin bertarik masa itu 1351. Sebelum kedatangan ini ya Malik Ibrahim ke Jawa itu ya. Ya. Ada 4 itu ditulis secara berkala sampai dengan 1505. Kalau Tapel Adam ya Subhanallah. Tapal Adem kalau kita baca keseluruhannya masih menukil tulisan dari babat Tanah Jawi. Oh, Masih campuran itu Gus. campuran Nggak ya. murni, ya nggak murni tahun 1500-an seperti tulisannya itu. Karena di situ masih ada nama Brawijaya, ya, masih ada nama Jumadil Kubro bin siapa. Jadi kalau saya yakin tulisan Jumadil Kubro bin siapa terus menurunkan Ibrahim Asmoro itu sudah pasti babat itu. Pasti muaranya ke babat tahun ya mungkin setua-tuanya itu 1700 lah. Setua-tuanya itu. Jadi saya pribadi di pendapat pribadi, jadi lontar Tapel Adam itu adalah nukilan babat Tanah Jawi yang dilontarkan. Mungkin babat Tanah Jawi yang agak tua gitu nggih. Yeah. Yang belum final lah bahasanya, yang bukan era Belanda gitu.
Kan kebetulan juga kita melihat dari tata bahasanya juga agak sedikit mencurigakan kan. Nah, lebih rancu lagi adalah ketika lontar-lontar beraksara Kawi atau berbahasa Sanskerta atau minimal berbahasa Jawa Kuna ditulis ulang disadur menggunakan huruf hijaiyah Arab Pegon itu lebih rancu lagi, itu. Berarti kalau untuk menggali kesejarahan dari Wali Songo itu sendiri dari mana ya? Kalau memang secara faktanya itu seperti itu tadi, babat nggak bisa. Nah, terus yang tadi itu serat apel Adam ya harus selektif lah gitu ya isinya ya. Betul. Nah, makanya kalau ingin menghitung satu, kalau kita dengan data fisik yang ada. Satu. Yang kemudian adalah data-data eksternal. Itu. Nah, kemudian ditunjang sebagai kelengkapan adalah data-data internal. Seperti itu. Data arkeologi yang di lapangan, kemudian data dari eksternal yang ditulis pada saatnya atau sejaman, kemudian setelah itu kita pertajam dengan membaca untuk melengkapi ya dengan data-data internal. Nah, termasuk di dalamnya yang saya sebut dengan eksternal itu ya dari saudara kita yang tidak seiman, Gus Ajis. Ya. Makanya ketika saya baca lontar dari mereka, saya tidak melihat isi jalan-ceritanya seperti apa, tapi saya lebih ke arah menetapkan nama, asal dan tahunnya, itu aja. Kalau otomatis kalau isinya ya beda lah dengan apa yang kita pahami selama ini, gitu kan? Karena itu dari sudut pandang mereka kan? Iya. Ya, setidaknya kan ketika menyebutkan nama, kemudian ketika tokoh-tokohnya itu hidup, misalkan para Wali Songo itu atau misalkan Malik Ibrahim itu atau Sunan Ampel itu ketika berpakaian itu pakai jubah, pakai surban, pakai udeng gitu ya. Ada kan yang seperti itu barangkali ya. Ya, kalau di lontar itu sama dengan yang siapa catatan Portugis apa itu ya, bahwa saya di lontar itu disebutkan para wali itu tidak seperti yang digambarkan di lukisan-lukisan sekarang itu. Ya, itu nggak pakai jubah ya? Enggak, sama dengan masyarakat pada umumnya. Dalam arti begini, karena waktu itu masyarakat umum mereka tidak bertelanjang dada. Sementara yang memakai baju itu adalah para raja dan pejabat-pejabat negara. Nah, para wali itu memakai baju, tapi ya tidak mewah, tidak seperti karena sekali lagi Gus Ajis kita harus pahami, ketika mereka berpakaian seperti orang asing, maka kedudukannya sangat rendah. Kalau diketahui sebagai orang asing gitu, maka kedudukannya rendah, karena dengan sistem catur warna atau kasta ya sangat rendah akhirnya, dan itu tidak dihargai di tengah-tengah masyarakat kalau mereka berpakaian seperti orang asing kan gitu. Menunjukkan jati dirinya orang asing, katakan begitu, pasti nggak akan ada pengaruh masyarakat. Karena sebetulnya pada prinsipnya karena mereka juga orang serumpun, artinya para wali ini juga orang-orang Nusantara, bukan orang asing, ya otomatis cara berpakaiannya pun ya pada layaknya atau pada umumnya masyarakat saat itu. Hanya membedakan satu itu adalah selalu membawa kain yang dilipat-lipat dan ditaruh di pundak, itu aja. Dan pakaiannya jubahnya nggak seperti yang kalau di lontar kemarin itu saya baca itu semacam jubah baju panjang tapi tidak melebihi lutut.
Terus secara fisik gitu ya, apakah beliau-beliau itu apa secara face gitu ya, itu kayak fisiknya orang Arab atau gimana? Apa ada seperti itu juga ya? Ada ya, yang menyebutkan kulitnya pucat, kemudian hidungnya mancung, perawakannya sama, hampir sama dengan apa? Dengan masyarakat pada umumnya, terus matanya agak sipit. Itu aja. Jadi bukan putih gitu ya, tapi menyebutnya dengan pucat. Pucat ya, pucat. Ya. Istilahnya pucat. Terus satu hal yang sangat-sangat prinsip bahwasannya kelompok ini selalu hidup di dalam, ya, tidak bisa meninggalkan air. Jadi berkelompoknya itu ya di sumber-sumber air atau tempat yang memang ada aliran airnya gitu. Jadi artinya apa? Dengan begitu maka beliau-beliau ini tidak bermukim di pusat kota. Di pusat kota tidak, tapi berada di pinggiran-pinggiran yang otomatis dekat dengan aliran-aliran sungai. Ya. Dan disebutkan ya itu tadi kebiasaan melukat sehari 5 kali. Sholat. Melukat itu berwudu kan? Melukat itu kan mensucikan diri. Iya. Pagi pokoknya disebut dengan melukat 5 kali, mulai dari matahari terbit sampai dengan bahkan sampai matahari sudah tenggelam gitu. Tapi tidak disebutkan waktu-waktunya. Enggak, cuman itu aja. Gemar melukat, bahasanya gitu. Gemar melukat. Berarti ini pun gitu apa tulisan yang benar-benar menggambarkan ya itu ya. Iya. Sangat detail sekali itu. Iya, karena begini Gus Yakin. Kadang kita lupa bahwasanya ketika ada kelompok-kelompok yang di luar ibu kota, itu kan selalu dalam pantauan kerajaan toh. Iya, karena membawa ajaran baru. Nah, maka otomatis akan ada yang memata-matai. Nah, ketika memata-matai ini membuat laporan toh ke raja lah istilahnya, atau kepada pemerintah, dia melaporkan. Nah, kumpulan-kumpulan laporan inilah yang kemudian menjadi lontar-lontar itu. Jadi eranya panjang gitu karena laporannya berurutan. Iya, kebiasaannya gitu. Nah, termasuk murah senyum, selalu menghindari pertikaian, itu disebutkan. Niki Male, ada kalimat itu yang masih saya terjemahkan begini. Kalau ke pasar beli tidak pernah menawar. Berarti detail ya Ki. Loh, nggih. Jadi pola hidupnya itu tercatat. Karena kan kalau di pasar biasanya masih terjadi tawar menawar ya. Di era itu sampai bahkan tahun 70-an 60-an kan masih pasar tradisional pasti kan terjadi tawar menawar kan. Itu tidak pernah nawar. Hanya itu saja Kiai. Den. Yang lain itu masih tawar menawar gitu. Iya, kalau masyarakat umum masih tawar menawar. Tapi komunitas atau kelompok ini tidak pernah nawar kalau ke pasar. Iya, ngamalno syariat temenan nih gue. Wah, temenan nih. Tenan, makanya itu. Ya selain mengamalkan syariat, memang Wali Songo itu kan dari keluarga raja ya, otomatis nggak mungkin lah nggak punya uang gitu loh. Itu yang paling penting di situ. Iya. Ini kalau Waalaikumsalam. Ini mahal, ini pengetahuan ini kan mahal ini nanti. Jelas lah. Apa
Apalagi kalau misalkan menjadi sebuah buku ya, gempar tentunya. Nah makanya itu, cuma aku masih banyak mempertimbangkan ini, kan saya harus juga berkoordinasi dengan sedulur-sedulur kita ya, itulah yang apa Tapi nanti itu. Kiai, untuk dibuat buku. Nah sebetulnya inilah yang kemudian akan terbitnya Atlas Wali Songo kedua. Tapi kan keburu beliau Amarullah Romo Yai Agus Sunyoto keburu kepundut kan, itu. Ya PR ini PR jenengan itu ya. Iya. Iya. PR semuanya lah ya, PR semua, Iya, PR bangsa iya. Indonesia. PR semuanya. Tapi kalau ini penggunaan sumber oleh Romo Yai Agus Sunyoto itu, Oke. gimana itu ya? Ya sebetulnya kan belum tuntas toh itu penulisan itu masih ada sekitar 66.000 lah manuskrip yang kemudian baru terakomodir dalam tulisan itu hanya sekitar 1.000 berapa gitu kan. Ya. Tuh. Ya itu kalau memang rencananya sih itu akan ada sampai 7 seri itu rencananya Ya. gitu lah. Nah, kalau beliau kalau kelemahan saya kan saya ini nggak tahan kalau suruh nulis gitu kan. Kalau beliau kan kesehariannya memang ya nulis gitu loh. Makanya saya bantu Gus Yasin kan bisa. Nah, rencana saya begitu. Kan kebetulan Nanti juga saya editornya ikut bantu lah. editornya di Atlas Wali Songo kan kakaknya Gus Yakin. Masa. Tuh, Ya. data saya bantu data, saya bantu untuk menerjemahkan beberapa data. Nah, yang editornya ya kakaknya Gus Yakin itu. Ya wis lah lengkapnya. Mulai sing versi Arab ya no aku ya. Oh nggih. Nanti Gus Aziz kalau tak jak nang Lombok pada satu titik tertentu kaget kalau di sana ada tulisan-tulisan yang luar biasa. Dan aku lemah. Ya Allah. Aku lemah lah urusan apa moco kitab-kitab kuno yang berbasic pada pegon itu saya lemah banget. Saling mengisi lah ya. Nggih. Makanya kemarin kan sempat kita rasa-rasa sama Gus Yakin. Sebetulnya tim kita ini lengkap kan ya, sangat lengkap lah. Ya mau bicara kitab, mau bicara yang begitu-begitu tadi, semuanya sudah ada gitu loh. Tinggal nanti ngumpul, ya gimana kemudian merangkum itu semuanya menjadi satu karya tulis yang bisa ya memberikan pencerahan lah tentang sejarah Nusantara itu. Setidaknya puzzle-nya itu udah rada banyak ya ngekumpul ya. Nggih. Walaupun nggak secara utuh ya. Kemarin ketika diskusi dengan teman dari satu kelompok itu ya, ketika mereka memunculkan data-data tulisan-tulisan buku-buku yang ditulis oleh para peneliti, saya bertanya, coba dicek itu ada nggak yang mereka tuh bersumberkan pada lontar-lontar? Nggak ada. Nggak ada. Itu loh. Nah, padahal catatan internal kita, internal di Nusantara ini kan ya dari lontar-lontar itu kan sebetulnya. Nah, karena ya memang yang mohon maaf Gus Aziz, contoh aja untuk upacaranya saja ya membutuhkan biaya yang sangat tinggi, kosnya tinggi, makanya tidak pernah dijadikan sumber ya, referensi ya, lontar-lontar itu. Karena untuk bisa itu, untuk mendapatkan itu ya selain harus menunggu waktu yang tepat, biayanya tinggi. Ya mudah-mudahan lah dikasih rezeki sama Allah ya, entah melalui siapa ya. Nggih, amin. Miris ya soalnya melihat sejarah Wali Songo itu wis diputar balikan gitulah. Miris. Nah, kalau Tanya ke ngambil hanya sumbernya adalah
perpustakaan daerah gitu ya di Bali itu ya itu yang umum-umum saja itu kan yang sudah dibuat pada era-era ya 1700 1800 lah, paling tua adalah 1700 yang bisa dibaca secara umum. Belum lagi nanti lontar-lontar atau bukan lontar ya, tulisan-tulisan yang ditulis di kulit pohon. Belum lagi yang disamak atau di kulit-kulit domba yang dikeringkan. Ya, belum itu. Ya. Wah, kayak sing asli ya. Oh, banyak dan masih tersimpan rapi. Ya. Alhamdulillah. Terus ini Yai ngapunten Yai, niki badhe tanglet. Apakah benar itu sejarah terkait ketika perang Sepai di Jogja itu kan? Itu banyak manuskrip yang diambil oleh tentara Sepai, tentara Inggris. Nah, coba itu Satria Mataram itu kalau bicara itu, ayo seperti apa? Bagi-bagi tugas itu dong. kurang jelas sih. Soalnya yang saya baca kan bukan manuskrip, atau artinya bukan data yang valid. Saya bilang bukan data yang valid, hanya sebuah buku lama yang mana menyampaikan bahwa memang geger Sepoy itu intinya kerugian terbesar di Keraton Jogja, dan itu banyak data-data internal ya, khusus di Keraton Jogja itu yang dirampas oleh tentara Inggris. Jadi intinya cuma itu, tapi dalam masalah yang lain termasuk jadinya, kalau saya pahami itu kan bubare pangeran atau keluarga dalam Yogyakarta terus keluar dari keraton itu kan, saya hanya menggarisbawahi, menyimpulkan dari situ gitu loh. Jadi tidak memahami atau mempelajari terus begitu dalam sejarah itu atau nih. Sejarah di keraton atau manuskrip catatan-catatan keraton yang hilang atau rusak dan lain sebagainya itu bukan di geger Sepoy sebetulnya, tapi di geger Pecinan, di mana itu di mana perpustakaan dibakar kan itu. Iya. Nah, Geger Pecinan itu sebelum Sepoy atau pribun? 1743 kalau nggak salah itu. Sultan ketiga. Sultan ketiga no? Itu yang makanya sekarang walaupun begitu kan ada salinannya yang kemudian ditulis ulang, tapi kan tidak sama persis gitu kan dengan yang terbakar itu kan. Terus yang kedua, niki ada sebagian data yang dulu informasinya itu katanya cetakan Malang, itu apakah benar milik keraton atau milik Belanda yang memang untuk mengkabulkan sejarah? Ada ini bicara sejarah peteng keraton gak wani aku. Jadi ya kami juga harus istilahnya tetap apa ya, dalam arti memegang teguh paugeran lah, nggak berani ngomong yang terlalu dalam lah istilahnya nanti. Jadi kalau ketemu di rumah ngobrol masih bisa ya, tapi kalau di komal-komal gini ngapunten. Saya ini kalau ibu Jogja, cuma bapak Madura. Terus sekarang tinggalnya jenengan di Malang. Oh, Malang. Malang itu dia Pakis Mangliawan Mendit. Pakis Tailing. Karena gini ya, ada sebagian catatan itu yang ada yang
dari Jogja, ada yang, tapi kok anehnya saya dapat informasi itu dulu ada sebagian yang dicetak di Malang. Oh, okay. Yang dicetak di Malang itu saya sebutkan clue-nya aja nggak apa-apa. Setelah perjanjian Giyanti. Oh, berarti benar adanya ya? Ya, ya itu kan Malang dulu kan. Ini kan repot juga sebetulnya kalau Malang secara kan masuknya ke Jogja. Tapi Gitu. Solo melok Surakarta. Apa Blitar melok Surakarta. Jadi di Bojonegoro itu ada catatan itu yang informasinya begitu. Waalaikumsalam.